Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1C mata kuliah sistem kendali dengan dosen pengampu Ibu Ulin Latifa STMT. Kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yaitu implementasi kontrol PID untuk regulasi suhu dalam sistem penukar panas. Next. Next slide. Kelompok kami terdiri dari saya Ferry Setiawan Nugraha, Raffi Fawas, Fauji, dan Zikri Hanafi. Yang pertama itu ada plan system. Pada tugas ini plan yang digunakan adalah heat exchanger atau alat penukar panas. Heat exchanger merupakan suatu alat yang digunakan untuk mentransfer panas dari satu fluida ke fluida lainnya tanpa terjadi pencampuran kedua fluida tersebut. Dalam kasus ini yang dikendalikan adalah suhu dari alat penukar panas tersebut. Sensor yang digunakan untuk mengukur suhu pada alat penukar panas adalah sensor wire PT100 RTD. PT100 merupakan salah satu jenis dari RTD resisten temperatur detektor yang memiliki karakteristik resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhu. Sensor ini dapat menerima suhu mulai dari minus 200 derajat sampai 600 derajat Celcius. Yang pertama itu model matematikanya ada fungsi transfer GPS adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antar temperatur outlet delta theta dan jumlah aliran fluida panas delta M pada suatu sistem penukar panas. Persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksikan bagaimana temperatur outlet akan berubah terhadap perubahan aliran fluida panas. Persamaan fungsi transfer GPS yang diberikan adalah GPS sama dengan delta theta per delta M dibagi TS plus 1. Dinamika kontrol Pape pneumatik dapat dimodelkan dengan sistem kedua, yaitu dengan rumus XS per PDS sama dengan A per K per I plus TS. Kemudian yaitu adalah konstanta pegas K dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. XS per PDS sama dengan A per K per 1 plus TS. Sensor gain dapat dihitung dengan rumus berikut. Sensor gain sama dengan 20 min 4 MA per 200 mi dikurang 0 derajat Celcius sama dengan 0,08 MA per derajat Celcius. Transfer fungsinya yaitu pertama transfer function plan GPS sama dengan 200 derajat Celcius per 10,4 kg per detik dibagi 20 S plus 1 sama dengan 20,86 dibagi 20 S plus 1. Transfer function akuatornya GVS sama dengan 1,25 dibagi 3S plus 1. Kemudian transfer functionnya yaitu HS sama dengan 0,08 dibagi 2S plus 1. Kemudian yaitu diagram blok sistemnya seperti ini. Inputan, kemudian dari line ke akuator, output, kemudian kembali lagi ke sensornya.
Kemudian yaitu ada karakteristik sistemnya, s- stabilitas. Karakteristik Roth-Horowitz adalah metode yang digunakan untuk menentukan kestabilan sistem kontrol tanpa perlu menghitung akar-akar persamaan karakteristik secara langsung. Metode ini dilakukan dengan menganalisis koefisien dari persamaan karakteristik sistem, yaitu seperti pada hitungan ini. Kemudian akan dilanjut oleh Jikri. Ya, baik, terima kasih Kang. Selanjutnya dari karakteristik sistemnya ini, ada yang kedua yaitu ketelitian. Jadi analisis karakteristik karakteristik sistem melalui ketelitian ini adalah proses untuk memahami seberapa baik sistem dapat mereproduksi dan mengikuti sinyal referensi atau set point yang diberikan. Untuk ketelitiannya ini, eh, sistem umum diukur dengan beberapa metrik, termasuk error steady state dan kesalahan transient. Untuk yang pertama ini ada persamaannya dari GSHS yaitu 260,7 S plus 26,07 per 600 S pangkat 3 dikali 290 S pangkat 2 plus 33 S plus 3,086. Jadi yang pertama itu kita mencari KP dengan rumusnya itu ya persamaan tadi, lalu di eh, persamaan KP-nya jadinya sama dengan 8,447. Selanjutnya, ya selanjutnya itu mencari KF atau kesalahan kecepatannya, koefisien kecepatannya. Yaitu hasilnya itu KF, rumusnya itu limit S menuju 0, eh, SGS dikali HS. Hasil KF-nya itu sama dengan 0. Lalu dicari error steady state-nya, yaitu 1 per K rumusnya menjadi 1/0 sama dengan T terhingga. Lalu untuk koefisien kecepatannya KA sama dengan rumusnya ini 0 pangkat 2 dikali persamaan tadi. Jadi hasilnya sama dengan 0. Lalu mencari error steady state-nya sama dengan 1 per K rumusnya dimasukkan angkanya 1/0 menjadi tahap. Dilanjut dulu kan? Ya. Lalu dari persamaan karakteristik ini yang ketiga ada respon transient. Untuk respon transient ini adalah proses untuk memahami bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input dan kondisi awal. Jadi respon transient ini mengacu pada perubahan sistem dari keadaan awalnya menuju keadaan stabil setelah input atau kondisi awalnya berubah. Jadi persamaannya transfer functionnya yang sistem ini, lalu kita mencari nilai redaman N ya. Jadi WN pangkat 2 sama dengan 3086. Eh, Pangkat 2 dipindahkan jadi akar 3086. Jadi WN-nya sama dengan 1,76. Selanjutnya, selanjutnya mencari nilai redamannya, yaitu nilai redamannya 9,375 atau overdam. Lalu mencari nilai WD-nya. Nilai WD-nya itu 16,4032. Lalu mencari nilai sigmanya. Nilai sigmanya itu 16,5. Lalu mencari rise time-nya dengan rumus pertama itu mencari betanya terlebih dahulu. Betanya itu sama dengan 29,06 rad dan mencari rise time-nya itu dengan rumus TR sama dengan V per beta, V dikurang beta per WD. Jadi hasilnya 1,613 dt. Selanjutnya itu mencari peak time-nya dengan rumus TP sama dengan V per WD menghasilkan 80 dt. Selanjutnya.
Selanjutnya ini mencari waktu settling time-nya. Jadi settling time ini dapat digunakan dua kriteria, yaitu untuk kriteria 2% dan 5%. Pada kriteria 2% ini rumusnya itu 4 per sigma. Jadi hasilnya ini 0,242 dt. Lalu untuk yang 5%, TS sama dengan 3 per sigma, jadi hasilnya sama dengan 0,181 dt. Nah, ya, selanjutnya ini masuk ke diagram root locus-nya. Jadi root locus ini adalah representasi grafik dari lokasi-lokasi akar atau akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristik sistem terhadap variasi parameter tertentu dalam sistem tersebut. Nah, biasanya parameter yang bervariasi adalah gain dari controller dalam sistem umpan balik. Jadi dapat dilihat pada persamaan ini untuk menentukan kestabilan sistem. Nah, pada root locus ini bisa memeriksa letak-letak akar karakteristiknya. Jika semua akar berada di sebelah kiri bidang kompleks, maka sistem tersebut stabil. Nah, jadi sebaliknya jika ada akar yang berada di sebelah kanan bidang kompleks, maka sistem tersebut tidak stabil. Jadi pada sistem ini terlihat bahwa akar-akar root locusnya itu berada pada sisi bidang kompleksnya. Maka dapat dikatakan bahwa sistem ini stabil berdasarkan root locus. Selanjutnya ini ada diagram bodenya. Nah, untuk diagram Bode sendiri adalah representasi grafis dari respon frekuensi sistem terhadap input sinusoidal dalam domain frekuensi. Jadi diagram ini digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi dari sistem dan digunakan dalam berbagai hal seperti filter, kontrol, dan pemrosesan data sinyal. Nah, berdasarkan gambar ini, jika dilihat pada diagram Bode yang dihasilkan, bahwa sistem memiliki fase margin yang lebih besar dari gain marginnya, dan fase marginnya ini bernilai positif. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut itu stabil. Jadi fase margin yang positif menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan fase yang baik, sementara gain margin yang positif menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kestabilan amplitudo yang cukup. Jadi dengan demikian sistem tersebut dapat dianggap stabil berdasarkan analisis Bode. Selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Kak. Oke, selanjutnya yaitu poin I, yaitu diagram Nyquist. Nah, diagram ini adalah representasi grafis dari respon frekuensi sistem dalam domain kompleks. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem merespons terhadap input sinusoidal pada berbagai frekuensi, serta bagaimana fase dan amplitudo respon tersebut bervariasi. Dalam diagram ini, sumbu horizontal mewakili bagian real dari respon sistem, sedangkan sumbu vertikal mewakili bagian imajiner dari respon sistem. Titik-titik pada diagram ini merepresentasikan respons pada frekuensi tertentu, dan garis menghubungkan titik-titik ini membentuk kurva respon frekuensi sistem. Jadi berdasarkan kriteria Nyquist, sistem yang kami buat itu stabil. Hal ini karena kurva Nyquist tidak mengelilingi titik negatif 1,0 yang menunjukkan tidak adanya kutub atau pol di sebelah kanan sumbu real. Lalu poin J yaitu perancangan sistem kendali. Ah, yang pertama, kita menggunakan tuning PID Ziegler-Nichols. Dalam penggunaan kontrol PID, diperoleh nilai rise time sebesar 15,915 meter second, yang menunjukkan perubahan yang signifikan dari nilai awal. Terlihat bahwa overshoot pada grafik mengalami penurunan yang signifikan dari 74,56% menjadi 17,059%.
Hal ini mengindikasikan peningkatan kestabilan sistem setelah penerapan kontrol PID. Setelah itu, nilai steady state juga meningkat menjadi 0,996. Meskipun masih terdapat sedikit error steady state sebesar 0,006. Secara keseluruhan, kontrol PID dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan kestabilan sistem dengan mengurangi overshoot dan meningkatkan nilai steady state. Dari ketiga jenis kontrol yang digunakan, yaitu P, PI, dan PID, kontrol PID menunjukkan kinerja yang paling baik setelah menerapkan metode tuning Ziegler-Nichols. Kendali PID berhasil meningkatkan performa sistem secara signifikan dengan mengurangi overshoot, memperbaiki rise time, dan meningkatkan nilai steady state. Kontrol P juga menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan rise time. Sementara kontrol PI efektif dalam mengurangi error steady state. Meskipun demikian, nilai-nilai KP, KI, dan KD yang diperoleh dari tuning Ziegler-Nichols hanya sebagai acuan awal dan perlu dilakukan fine tuning untuk mendapatkan nilai parameter yang optimal sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu ada PID menggunakan root locus. Berdasarkan kriteria root locus, saat sistem diberikan kontrol PID, root locus menunjukkan bahwa sistem stabil. Hal ini terlihat dari lokasi akar-akar root locus yang semuanya berada di sisi kiri negatif bidang kompleks. Tidak ada akar yang terletak di bidang positif. Lalu PID menggunakan bode. Dalam grafik terlihat pada diagram kurva fasa tampaknya tidak memotong garis negatif 180 derajat. Ini menunjukkan margin fasa positif yang mendukung stabilitas sistem. Margin fasa yang lebih besar akan lebih baik karena akan memberikan penyangga tambahan terhadap ketidakpastian atau gangguan sistem potensial. Lalu kurva magnitudo memotong garis 0 desibel pada frekuensi yang relatif rendah dan bernilai positif. Sistem kontrol yang stabil seringkali memiliki margin gain positif. Margin gain yang lebih tinggi juga menunjukkan sistem yang lebih kuat dengan kemampuan penolakan noise yang lebih baik. Maka dapat dikatakan sistem menggunakan PID ini stabil berdasarkan analisis diagram Bode. Poin K yaitu plot root locus, Bode, dan Nyquist setelah ditambahkan kendali. Yang pertama, plot root locus. Ini adalah tampilan grafik root locus sebelum ditambahkan kendali dan setelah ditambahkan kendali. Kedua grafik root locus menunjukkan bahwa sistem kontrol PID stabil, namun sistem dengan PID memiliki respon transient yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan kutub yang lebih jauh ke kiri sumburil, overshoot yang lebih kecil, dan waktu penyelesaian yang lebih pendek. Semua itu dapat dibandingkan dengan melihat plot root locus kedua plot root locus ini. Lalu yang kedua ada plot Bode. Berdasarkan analisis kedua diagram Bode tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol PID berhasil meningkatkan bandwidth dan waktu tunda sistem. Peningkatan bandwidth ini menunjukkan bahwa sistem dapat merespon perubahan input dengan lebih baik pada rentang frekuensi yang lebih luas. Pengurangan waktu tunda menunjukkan bahwa sistem membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk merespon perubahan input. Dua sistem stabil, tetapi sistem dengan PID memiliki margin fasa yang lebih positif yang menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Nah, lalu untuk kesimpulan laporan kami ini yaitu dalam pengembangan model matematika untuk alat tukar panas, persamaan dapat diperoleh melalui derivasi menggunakan hukum Newton dan hukum Kirchhoff. Mengingat sistem ini terdiri dari komponen listrik dan thermal. Untuk meningkatkan kinerja sistem, kontrol PID dan PI digunakan untuk mengatur suhu alat tukar panas agar mendekati optimal. Kontrol suhu pada alat tukar panas dapat diimplementasikan menggunakan kendali arah berbasis P, PI, dan PID. Penggunaan kontrol P akan cenderung meningkatkan overshoot, menurunkan rest time, dan mengurangi steady state error. Untuk penggunaan kontrol PI akan menghasilkan karakteristik serupa dengan kontrol P, yaitu meningkatkan overshoot, menurunkan rest time, dan mengurangi steady state error. Dibandingkan dengan kontrol P dan PI, kontrol PID menunjukkan kurva respon yang optimal dengan overshoot minimal, penurunan rest time, dan penurunan steady state error. Tuning PID menggunakan metode Ziegler-Nichols menyediakan nilai awal untuk parameter KP, KI, dan KD. Namun perlu dilakukan fine tuning
untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan karakteristik sistem. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.